gitu. Tapi kan karena saya punya usaha. Nah, Jadi ya udah, mungkin emang udah ini. jalannya harus fokus kali Pak. Ini itu Ya. apa nih? Coba jelasin dulu nih. Ini tuh comring, kalau banyak orang udah tahu comring, cuman kalau Saya yang belum ini tahu. tuh tapi kalau yang ini tuh beda karena dari modifikasi adonan yang cireng jadinya jadi keripik. Jadinya makanan ringan gitu kan. Kalau cireng biasanya basah Empuk gitu ya. Terus kan kalau sore udah Udah nggak bisa. nggak bisa. Dia hak paten Dari ya, mereknya atau merek dari sama produknya ya? produk. Jadi nggak akan ada yang bisa ngeduplikat gitu. Jadi kalau misalkan ada yang duplikat nih, Bisa nah nuntut ya? sama nih bisa dituntut. Gitu. Jadi insya Allah aman. Ya bumbu rahasia. Bumbu rahasia yang sudah dipatenkan tadi. Ya gitu. Jadi nggak pakai MSG, jadi insya Allah aman lah kalau buat anak-anak gitu. Ya jadi kan sama aja seperti membuka lapangan kerja Ya, ya. Tapi yang nggak besar-besaran juga. Tapi kecuali kalau kemarin yang buat kiriman yang ke salah satu outlet besar itu butuh 10 orang di salah satu hotel di Bandung, Courtyard by Marriott Bandung. Jadi Courtyard by Marriott yang alamatnya di ya Juanda. Juanda. Halo Arsnesia, di sini kita akan berdiskusi tentang banyak hal yang berkaitan dengan karir, dunia kerja, bisnis, ya. Dan kita akan mengundang banyak narasumber untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan hari ini kita kedatangan seorang yang luar biasa, alumni Ars University juga. Inilah Desika Kusuma Sulistianti. Silahkan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Desika Kusuma Sulistianti. Saya lulusan STP Ars, jurusan Manajemen Pariwisata tahun 2020. Oke, Arsnesia, ini agak lain dari biasanya. Kalau dilihat di meja ya, ini ada 3 produk ini. Nanti kita akan bahas ini sama Desika. Tapi kita break dulu sejenak. Oke Arsnesia, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Sebelum membahas yang ini, saya akan minta Desika buat cerita dulu, mungkin masa kecilnya di mana ya, asal dari mana? Saya asal dari Kabupaten Bandung, Soreang, tepatnya di Soreang. Tapi saya lahir di daerah Kota Bandung. Tepatnya di Kiara Condong. dekat dari sini ya? Dekat. Karena orang tua saya memiliki rezeki rumah, jadi pindah ke daerah Soreang. Gitu. Lalu saya bersekolah di daerah Soreang dan juga SMP daerah Soreang. Tapi saya SMK pergi ke agak jauh. Di mana? Ke SMK Negeri 2 Bale Endah, Pak. Oh, jadi 1 jam dari rumah. Oke. Untuk ya karena mengejar jurusan Tata Boga. Kemudian saya lulus langsung masuk ngambil manajemen pariwisata. Ngambil Tata Boga emang senang masak ya? Ya karena ya Gimana? Kok bisa ngambil Tata Boga? Ayah saya seorang koki, chef. Oh, Ya, chef di hotel di Bandung ya. Okay. Mungkin karena terpaku dari situ, jadi dunia masak karena mungkin asik ya Pak ya. Apalagi saya perempuan, kewajiban bisa masak itu harus. Terus ditambah lagi ibu saya juga dari perhotelan juga, pastry gitu. Ya jadinya ya satu rumah. Jadi memang keluarga memasak semua nih ya? Kuliner semua keluarga apa kuliner. gitu. Sampai ada saya juga pengen Tata Boga tapi coba yang lain lah gitu, jangan gitu. sama gitu. Oke. Gitu. Sekarang ayahnya masih? Udah almarhum. Baru pas sidang kali ya Pak, beres sidang ayah nggak ada gitu. Ya itu juga kan nanya kapan
sidang gitu. Teteh kapan beres? Nanti pas udah Agustus dari situ aja udah jarang komunikasi. Biasanya kan kalau sholat ibadah bareng-bareng gitu ya Pak, ini jadi kayak sendiri gitu. Saya juga nggak ada rasa aneh gimana, enggak, cuman pas Oktober kayak bikin kaget apa ya, soalnya kan kepengen ayah juga gitu, anaknya lulus sarjana gitu kan. Tapi emang udah kehendak Allah beda gitu kan. Mungkin emang tugasnya beres, yang buat anak yang pertamanya gitu. Buat Rizky anak pertama ya? Ya, anak pertama dari 3 bersaudara. Jaraknya masih jauh-jauh Pak, jadi mungkin emang karena saya anak pertama jadinya mungkin jadi nanti tulang punggung keluarga gitu. Adiknya beda berapa tahun? Yang kedua beda 8 tahun, yang ketiga beda 18 tahun. Jadi begitu saya kelas 3 SMK punya adik lagi yang paling kecil gitu. Makanya agak berat juga gitu ya Pak. Tapi mau gimana lagi harus dijalanin. Iya gitu. Mungkin udah jalannya seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ke cerita waktu SMK. Waktu SMK apa aja kegiatannya? Udah yang terkait sama kuliner tadi? Udah banyak juga? Kalau SMK Pak, saya juga sering ngambil waktu luang kayak Sabtu Minggu gitu. Kayak casualan di catering, casualan di hotel. Ya iseng-iseng biar tahu lah namanya dunia kerja tuh seperti apa sih. Jadi begitu lulus kan nggak terlalu kaget ya Pak ya. Jadi ya terbiasa yang namanya pulang pergi jam berapapun tuh kayaknya udah, oh gini nih nyari uang tuh kayak gini. Dan gitu. Orang tua tahu ya karena dunianya tahu. Sama kan ya. Malah saya disuruh ke Jepang juga nggak apa-apa. Cuman karena waktu tes di Jepang mau dari sekolah SMK kurang tinggi badannya, jadi nggak bisa. Tadinya pengen kapal pesiar, cuman janganlah kalau kapal pesiar kan di tengah laut ya Pak ya gitu. Kalau ke Jepang nggak apa-apa katanya gitu. Jadi emang nggak ngebatasin buat kerja gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya sekarang ada tawaran ke Jepang masih mau? Bisa aja Pak. Nanti kita diskusi itu. Karena saya barusan ketemu sama beberapa ini yang nawarin gitu. ke Jepang. Pas berarti. Tapi kita lanjutin dulu ceritanya tadi. Ya, Pak. Nah, SMK terus bisa kuliah di ARS, gimana dulu ceritanya? Pas SMK awalnya nggak mau dulu kuliah karena mungkin ngerti cari uang ya Pak ya. Jadi takut memberatkan orang tua. Dan tadinya malah mau udah masuk sini, enggak, udah di sini aja. Teteh cukup di kan panggilnya teteh cukup di sini aja, yang penting nanti teteh lulus kerja juga sama gitu. Kayak gitu. Jadi ya mungkin emang kepengen orang tua, ya mungkin pengennya lebih tinggi pendidikannya daripada orang tua mungkin ya Pak ya gitu. Jadi ya mencoba buat kuliah, tapi kuliah juga agak ada mindernya dikit Pak. Kenapa? Karena kan ya karena saya dari keluarga yang sederhana mungkin. Keluarga dari chef hotel bintang 4. Enggak lah Pak, kan ayah saya juga ngajarinnya nggak yang seperti itu gitu kan, harus tetap merendah gitu kan, nggak boleh mentang-mentang ayah kerjanya enak terus teteh seenaknya gitu, enggak gitu kan, harus tetap ngerti sama kondisi yang dihadapin kayak gitu Pak. Jadi emang diajarinnya enggak yang dimanja gitu, enggak. Kalau mungkin kalau dilihat dari teman-teman sendiri gitu ya, ada yang seperti itu, tapi kan ayah pernah bilang katanya biar mandiri gitu, biar enggak ya manja gimana gitu Pak, kayak gitu. Ya namanya juga anak pertama lah Pak, biasanya anak pertama kan agak ini apa ya, menopang gitu. Nah waktu kuliah gimana, ada yang cerita yang menarik buat dibagikan nggak selama kuliah, atau kegiatannya apa aja waktu kuliah? Waktu kuliah sama kayak SMK, tapi kalau kuliah benar-benar kerja, benar-benar kerja, ngambil sambil kerja jadi waktu itu? Ya, tapi bukan kelas karyawan kan, saya bukan kelas karyawan. Tetap kuliah yang pagi? Tetap kuliahnya pagi, kerjanya? Nah, kerjanya jam 3 sore, sampai malam closing kan, kalau di resto biasanya jam 1, setengah 1, terus pulang, besoknya kuliah pagi, jam kan gitu.
Itu selama 6 bulan. Mungkin karena dari jumpingnya itu Pak, kayak capek juga gitu kan, belum fokus nih mau ujian gitu kan, takut nilainya ini daripada hair gitu. Jadinya maksain buat berhenti dulu. Paling yang Sabtu mingguan. Sabtu minggu gitu, masih ya. Terus. Kalau Sabtu minggu ya uangnya lumayan lah Pak kalau buat lebih gede dari hari biasa ya. Iya gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi yang lebih menariknya sih Pak, kalau berangkat pagi dari Soreang itu, saya kadang suka kesiangan, karena kan jalurnya apa ya, maksudnya? Dihitung itu ada 8 lampu merah, itu kan setiap lampu merahnya kadang berhenti 2 menit, 1 menit, itu kan dihitung udah dapat lah, mungkin 15 menit kesiangan tuh udah sering gitu. Jadi kayak, tapi dinikmatin aja gitu, nanti juga pasti bakal kangen lah gitu, momen-momen kayak gini gitu Pak. Tapi emang bener, kalau lagi lihat yang sekolah, iya ampun kangen banget nih, pengen sekolah lagi. Sampai temen juga ada yang nawarin mau lanjut gak S2, masih nantilah gitu. Masih menikmati dulu inilah gitu. Soalnya kan kemarin skripsi bener-bener ini apa ya, berjuang. Nah, waktu skripsi gimana tuh? Pembimbingnya siapa? Pembimbingnya sama Pak Faisal. Pak Faisal. Terus pengujinya Bapak Didin sama Pak Yosef. Itu saya ngerjain skripsi 3 bulan. Harusnya 5 bulan, ini 3 bulan karena emang tadinya mau ikut ke gelombang 2. Tapi kayak dalam hati, ayo dong sekarang beres. Pengen cepet gitu ya? Iya, itu Pak bener saya tidur kayaknya cuman 3 jam dalam sehari itu ngerjain skripsi, malam-malam masih ngerjain. Dan masih kerja nggak? Enggak, kalau itu udah di rumah gitu. Ya. Kan harus fokus ya Pak ya, nggak bisa kemana-mana. Ternyata ada miss di judul kebalik Pak, antara X dan Y kan saya kuanti. Nah saya ambil kuanti, kebalik, dan 2 hari sebelum sidang itu dirombak lagi Pak dari awal. Kayak Masya Allah ujiannya gitu kayak. Tapi bisa dalam 2 hari ya? Tapi bisa Pak, alhamdulillah. Mungkin karena emang ya doa orang tua biar lulusnya cepat, jadinya dipermudah aja gitu. Padahal itu kan kalau kebalik ya Pak, itu kan ngerombaknya bener-bener Pak. Apalagi kan itu hitungan angka harus bener lagi ya Pak. Softwarenya ya. Makanya itu kayak Masya Allah gitu kan, kayak gitu banget. Tapi ya udah lulusnya jadinya kangen, gini nih perjuangan pengen lulus gitu kan. Kayak gitu Pak. Nah, setelah lulus apa kegiatannya? Nah sambil nunggu panggilan kerja, kan lamar sana sini ngambil ke BUMN kayak gitu. Terus ya nggak milih-milih lah Pak gitu. Kadang di hotel juga saya ambil, di resto juga saya ambil gitu. Yang penting sesuai dengan basic dari 2 ijazah, ijazah SMK sama yang ijazah terakhir kayak gitu. Tapi kebanyakan saya mencoba yang beda gitu. Tapi kan biasanya kalau yang di hotel tuh butuhnya yang 2 tahun pengalaman gitu kan. Kalau yang fresh kan kadang belum. Tapi mungkin karena terdorong dari ini ya nyoba gitu semuanya di share gitu. Tapi kan karena saya punya usaha. Jadi ya udah, mungkin emang udah jalannya harus fokus kali Pak. Ini itu ya. Apa nih? Coba jelasin dulu nih. Ini tuh comring. Kalau banyak orang udah tahu comring, cuman kalau yang ini tuh tapi kalau yang ini tuh beda karena dari modifikasi adonan yang cireng jadinya jadi keripik. Jadinya makanan ringan gitu kan. Kalau cireng biasanya basah empuk gitu ya. Terus kan kalau sore udah nggak bisa. Ya nggak bisa di inilah gitu ya. Kalau ini tahan sampai 5 bulan gitu. Ya mungkin karena berbagai macam proses bisa tahu sampai 5 bulan karena emang dicoba di rumah juga, selain dites di lab, di rumah juga dicoba. Ini kalau dalam kemasan ini biasanya berapa lama gitu. Nah, itu sampai ini 5 berarti bulan. mulai dari sebelum lulus kuliah udah ada ini dari 2014. Berarti ini dari sebelum kuliah ya malah ya? Ya kalau ini masih dulu, kalau ini masih kecil-kecilan Pak, masih yang cuman kayak di rumah gitu, terus kayak buat kayak apa, orderan Lebaran mungkin ya Pak ya, tetangga gitu.
ini kan nyobain, ibu nyobain bikin, katanya oh enak, terus dicobain kasih ya ke tetangga gitu, oh enak ini, banyak yang pengen, terus sempat mau diambil hak cipta juga, makanya dilegalin. Berarti gitu sekarang kan. udah Jadi ada ada perizinan PIRT, haki sama halal ini udah ada semua. Coba gitu. satu-satu, mungkin banyak nih yang belum tahu PIRT itu apa sih? Kayak apa sih namanya, perizinan kayak sebelum ke halal kan biasanya PIRT dulu, ya izin usaha lah, itu PIRT. Nah baru masuk ke halal. Kalau haki itu kayak hak paten dari mereknya ya, atau merek dari sama produknya ya? produk. Jadi nggak akan ada yang bisa ngeduplikat gitu. Jadi kalau misalkan ada yang duplikat nih, Bisa nah nuntut ya? sama nih bisa dituntut. Jadi insya Allah aman. Tuh, jadi karena berbagai macam variasi juga Pak, kan dikhawatirin ada yang ini gitu. Biasanya kalau ada yang jual kayak bal-balan gitu, kadang ada, tapi dilabelin mereka lagi, tapi asal jangan sampai diizinin lagi gitu kan, itu sama aja ngerusak dari citra yang pertama. Gitu. Tadi sempat cerita ada di lab segala tuh, maksudnya waktu di Jadi mana di tuh? tes lab tuh dari ininya Pak, kayak apa sih ingredientsnya, Di labnya aman siapa? apa enggak Di gitu. labnya siapa itu kalau gitu? Kalau saya, Kita bawa ini ke lab gitu? ya jadi dibawa, nanti dites selama berapa minggu, nanti hasil keluarnya kalau ini teh aman tanpa MSG. Oh nggak ada MSG Nggak ada. ya? Cuman ini aja apa, garam sama ya bumbu-bumbu rahasia. Bumbu rahasia yang sudah dipatenkan tadi? Ya gitu. Jadi nggak pakai MSG, jadi insya Allah aman lah kalau buat anak-anak gitu. Soalnya ini kalangannya dari anak kecil sampai orang tua juga senang. Jadi emang banyak yang senang juga gitu kan, karena masuk ke beberapa macam ini apa, kayak toko oleh-oleh, ada masuk ke toko oleh-oleh juga. Nah ini dulu variannya apa aja nih? Ada oncom yang original, terus yang originalnya dari seledri, sama oncom pedas. Kalau oncom pedas itu dicampur sama kayak bubuk cabe gitu. Ya mungkin yang suka tambahan pedas. Padahal ini Yang oncom suka udah pedes, ya. pedes Pak, cuman katanya kurang pedas. Jadinya ditambahin lagi variannya. Terus ada level-levelnya gitu juga nggak? Enggak sih kalau Oh, ini. cuman varian Tergantung itu aja ya? kalau misalkan orang yang order nih 500 pieces pengen yang pedes banget, bisa Oh, aja bisa ditambahin gitu. Tapi kalau yang satuan ini kayaknya enggak. Nah ini kalau gini ini kelihatan nggak di kamera ya? Coba dong di zoom satu, dipegang diginiin, supaya yang nonton tahu juga. Kemana, ke sini, zoom ke sini. Jadi tulisannya apa, boleh dijelasin? Comring Pak, jadi kayak camilan oncom garing. Ya nama asalnya gitu. Oke. Ya. Kalau ini nama ini Pak. Itu logonya apa tuh? Ada filosofinya nggak tuh logonya? Kalau logonya sih enggak, tapi kalau dari ininya apa, Dila Rasa snacknya itu ada. Kalau Dila Rasa berarti kan nama perusahaan. Jadi udah Dari PT Dila Rasa? CV berarti ya. CV. CV. Nah, kalau Dila Rasa itu nama dari saya sama adik-adik saya. Dila Rasa. Jadi Desika, Ilham sama Akbar itu. Oh, yang dua adik cowok? Iya, adiknya cowok. Oh. Jadi nyambung, itu kan berarti nama perusahaan. Nah kalau ini produknya ini Distika Kres 01, karena 01 itu tanggal lahir saya. Jadi ada artinya semua ya? Iya. Makanya kan biar, soalnya kan Pak kalau nama produk itu harus beda. Jadi kan Pada saat didaftarin daftar yang haki ini, ya? iya harus beda. Jadi minimal Z-nya 4 kayak atau 3 gitu. Jadi biar bisa membedakan, biar nggak sama. Seperti itu Pak. Dan ini dibikin di rumah sendiri atau home gimana? industry. Home industry, melibatkan banyak orang. Tetangga sekitar. Nah, boleh ceritain nih. Ini kan artinya membantu tetangga juga ya? Iya. Gimana tuh? Ya jadi kan sama aja seperti membuka lapangan kerja Ya, ya, tapi yang nggak besar-besaran juga. Tapi kecuali kalau kemarin yang buat kiriman yang ke salah satu outlet,
besar itu butuh 10 orang. 10 orang. Ya kalau ini sekarang ya paling 3, kan kalau 3 juga ada saya sama adik saya yang nomor 2. Jadi masih kebantu tenaganya gitu. Tapi kalau misalnya emang benar-benar butuh banget pasti ngambil lagi, Berarti lagi. ngerekrut tetangga Ya, lagi? Ya gitu. Ya biar ya terbantulah mungkin sedikitnya ya Pak ya gitu, bisa membantu. Insya Allah jadi berkah gitu buat semuanya. Dan tadi katanya sekarang ada di hotel ya, Ya, salah satu hotel. Boleh cerita nggak ada di mana? Terus Di gimana kerjasamanya gitu? Biar pada tahu. salah satu hotel di Bandung, Courtyard by Marriott Bandung. Jadi Courtyard by Marriott yang alamatnya di ya Juanda Juanda, Dago ya. di Dago. Bisa kerjasama karena waktu pandemi mereka pengen kerjasama sama UMKM. Jadinya tapi nggak sembarangan Pak, nggak bisa Ada proses sembarangan. seleksi? Ya, ada ya mungkin pastilah pengen yang terbaik. Hotel juga kan pengen yang terbaik, makanya ini orderannya selalu. Apalagi hotel sekelas Marriott ya. Ya benar sekali Bapak, makanya jadi nggak semudah itu buat ini, cuman karena emang udah rezekinya mungkin ya Pak ya, udah rezekinya bisa kerjasama gitu. Sampai kan kemasannya juga berdampingan gitu kan namanya, seperti itu. Mungkin kalau yang lain ya dengar dari teman-teman bisnis juga biasanya emang susah, kayak ke salah satu oleh-oleh kue juga agak sulit gitu. Seperti itu Pak. Nah nanti mau dimasukin ke mana lagi nih? Tapi Pak kalau buat kedepannya belum tahu ya Pak ya, karena mungkin karena perizinannya kalau ke hotel agak sulit, nggak semudah yang ini gitu. Mungkin ya dimasuk-masukinnya ke outlet-outlet lain lagi aja gitu, kayak tempat oleh-oleh. Tapi kalau keinginan mah dikirim ke Jogja gitu ya Pak ya, kan ini ciri khas banget gitu. Kalau bisa gitu, tapi kan kalau misalnya nggak ada orang di sananya kan jadi yang nge-keep barangnya juga sulit gitu. Online jual juga? Online jual, tapi lebih seringnya kalau lagi ada acara di dinas ya Pak ya. Kan karena Kantor-kantor UMKM gitu ya? Ya kantor gitu, kayak sama pegawai dinas kan sering jajan cemilan gitu. Ini pasti kayak 10 bungkus gitu, kadang ada yang bawa gitu. Kadang suka juga kalau sesama UMKM barter gitu Pak, jadi saling mencoba produknya masing-masing gitu kan gitu. Tapi dari udah kelanjutannya ya kita beli, menghargai ya Pak ya, menghargai Sama-sama usaha ya gitu, mengerti sama usaha ya sesama UMKM gitu. Ya. Ini jadinya variannya 3 ya sekarang ya? Ya kalau yang sekarang Yang ada di di sini sini, 3, sebenarnya ada lagi yang 4, lain. ya sebenarnya ada 4. Karena kemasannya habis. Jadi karena ordernya emang lama Pak, kalau kemasan yang kayak gini kan kemasan stainless, jadi beda gitu sama kemasan yang ini. Jadi waktu pernah ketes kehujanan, dalamnya masih utuh. Cuma emang yang ini? kemasan luarnya emang agak sedikit basah, tapi kalau yang di dalamnya itu utuh. Jadi nggak kena sama air. Karena kan kemasannya di vakum sama mesin yang ada vakum angin gitu kan, jadinya tahan inilah gitu. Kayaknya buat perjalanan jauh juga kalau nggak di packing ya aman gitu. Kayak ya snack-snack yang ada di inilah di minimarket mungkin kayak seperti itu. Jadi artinya standarnya udah standar yang ya, insya oke Allah. lah ya. Iya. Coba lihat tulisannya. Diproduksi oleh DR Bandung. Dila Rasa. Destika Kres. Iya. Ada logo halal. Nah sekarang kebetulan logo halalnya udah berubah Pak. Yang gunungan itu ya? Sekarang udah berubah. Jadi kan ini kemasan lama. Oke. Jadinya kan tinggal sisa berapa piece lagi. Jadi nanti yang baru udah pakai logo yang baru. Lagi, gitu. Iya. Ada MUI-JB Jawa Barat ya, JB itu ya. Dinkes PERT 100 gram.
Ini yang ngedesain siapa gambarnya? Dari dinas. Oh, dibantuin. Dikasih ya. Terus dapet kayak 1000 pieces kemasan gitu Pak. Nah itu kan emang kepengen dari almarhum ayah kan kemasannya seperti ini. Jadi kan tadinya ada maskotnya tuh datang yang besar gitu kan Pak. Kayak contohnya gitu. Tapi pas malam itu juga ayah nggak ada, jadi belum sempat ngeliat gitu. Kan jadinya kayak ya mungkin ini juga dari doa ayah gitu kan, dibantu jadi makin ini jadi gitu kan. ini Emang udah jalannya apa ya, wasiatnya dari ya ayah jadinya nih ya. diterusin gitu kan kayak gitu. Terus buat mencukupi kebutuhan keluarga juga kayak gitu. Ya mungkin emang udah rezekinya nyari nafkahnya di sini apa ya kayak gini. Iya. Oke. Tadi kayaknya ada rencana buat unboxing, jadi Ya boleh Pak, dibuka aja. Mau dibukain juga boleh Pak. Tapi kalau yang saya mana lebih salah suka satu? ini deh Satu Pak aja, kayaknya. satu aja dicoba. Nanti Bapak tahu. Nah ini. Ini yang Unboxing. pecel. Ini yang pecel. Ya, Oh oke. pecel. Oh pecelnya di sini ya? Ya, Ini jadi bunga pecelnya. adonannya tuh diambil terus diisi baru dipipihin. Oh gitu. Jadi kalau Pak nyoba beli cetakan terus kayak buat yang nipisin gitu Pak ya nggak bisa. Hancur. Harus memang betul-betul Emang harus udah tradisional. tradisional gitu. Cobain ya. Boleh Pak. Cobain dulu sininya dulu. Ini ada daunnya juga ya? Daun jeruk. Dan minyaknya juga bukan minyak yang kiloan. Jadi yang kemasan gitu. Jadi Artinya yang minyaknya lebih yang sehat bagus. lah ya. Ya. Kalau pernah nyoba pakai minyak yang itu ya Pak ya, yang kiloan gitu, jadinya agak lama-lama tuh agak beraroma, kurang enak lah. Setelah agak lama dia berubah jadi kayak rasa. agak bau apek kayak gitu. Tapi kalau ini pakai minyak yang fresh enggak, makanya lebih lama gitu. Ya. Ini pas nyobain gini suaranya masuk ini ya. Jadi apa istilahnya? ASMR ya. ASMR. Jessica nggak nyoba? Nggak, udah sering Pak. Mungkin ada yang pengen nyoba di sini. Boleh nih. Nggak apa-apa, ayo. Coba Ambil. Biar in frame juga nggak apa-apa. Oh. Kalau saya udah sering Pak. Kalau Udah ini sering ngebungkusin bikinnya? juga kayak udah nggak pengen nyoba karena udah tahu rasanya. Cuma kalau buat pecel sendiri sih menurut saya emang bener-bener nagih. Dicampurin sama bakso juga cocok Pak. Makanya yang dibuka yang pecel ya? Ya. Wow. Gitu. Itu bikin bumbu pecelnya juga sendiri? Sendiri. Sendiri semuanya juga ini sendiri gitu Pak. Jadi emang tadinya pengen usaha bumbu pecel yang terpisah juga. Sempat bikin bumbu pecel? Sempat karena emang mesinnya juga sama, punya Pakai mesin yang besar. Jadi kan buat gilingan kacangnya Pak kalau manual kan. Kayak blender gitu? Tapi itu wattnya Pak bener-bener Gede banget. Kalau buat di rumah kayaknya kurang ini. Memang berapa skala kali. buat industri ya? Ya emang buat industri itu, bukan home industry. Jadi kalau begitu dinyalain lampu tuh harus dimatiin semua Pak. Kalau enggak ya udah. Berapa ribu watt gitu Ya mungkin ya? mati lagi paling gitu. Tapi kalau buat mesin vakumnya enggak, aman. Tapi pakai dinamo dia gitu. Jadi mesinnya bukan yang kecil, yang besar bisa maju sendiri gitu Pak. Oke. Jadi yang standing gitu. Wah boleh juga dong. Nanti bisa dikirim videonya Boleh, buat boleh. di-insert di video ini boleh ya? Boleh. Nah, biar nanti kelihatan cerita produksinya Oh kayak iya, apa gitu ada kan? Pak banyak. Oke. Menarik. Gimana, enak nggak? Enak. Enak tuh. Coba yang lain. Buka lagi aja. Di belakang kamera aja. Kamera. Oke, selain dari ini, tadi agak sedikit kembali lagi mungkin waktu kuliah atau apa, ada lagi yang mau diceritain nggak? Yang pengalaman-pengalaman luar biasa gitu. Saat sambil kerja itu kali menarik tuh diceritain. Ya itu dia Pak, karena tahu cari uang itu susah. Kan saya kalau akhir bulan nih masih dikasih orang tua kan, masih dikasih orang tua.
kadang mau pulang ke rumah udah tinggal tipis nih uang, tapi nggak bilang, cuman ayah pasti telepon gini, ini kapan uangnya mau dibawa katanya gitu. Udah Sampai- nanti sampai aja nggak lah, dibawa karena gitu ya? karena saya ketemu sama ayah saya juga jarang Pak, kan ayah saya sampai bela-belain kerja double job, selain di hotel juga di catering gitu kan, paginya jam 3 dia subuh di pagi ya. catering, terus 3 sorenya Di di hotel. Ya itu kan demi siapa lagi kalau bukan demi buat anak-anak ya. ya anak-anaknya gitu kan. Nah mungkin dari situ kayak aduh kalau misalkan minta uang nih nggak mungkin gitu kan ya Pak. Ya udahlah mending lanjutin aja casualan, kadang juga kirim-kirim ini dikasih juga sama ya customer, kadang dilebihin juga uangnya gitu kan. Bang nggak minta juga ya Pak ya gitu, ya di harganya aja gitu, kadang dilebihin. Ya mungkin pas nganterin hujan ya Pak, jadi kasihan cewek mungkin gitu. Tapi kan karena dari situ berarti perjuangan nyari uang tuh emang bener susah gitu kayaknya Pak ya. Harus berkorban antara waktu, terus keringat tuh emang bener-bener ya istilahnya kalau orang tuh bilang apa ya, kepala jadi kaki jadi kepala tuh bener gitu. Karena itu nyari uang susah banget. Makanya kan sekolah harus bener-bener Serius ya. iya gitu. Kan kalau sampai sibuk kerja nih Pak, nggak lulus kuliah kayak aduh sayang banget. ya. Bukan masalah uang sih Pak, waktu. Lebih sayang waktu karena nggak bisa diputar lagi kan ya Pak ya. Kalau uang bisa dicari, tapi kalau waktu itu yang benar-benar nggak bisa gitu kan. Apalagi kuliahnya 4 tahun. Ya mau nggak mau inilah gitu. Katanya kan kalau udah kenal uang, belajarnya males, jadi ya udah dominan aja dua-duanya dijalanin gitu. Jadi waktu kuliah 4 tahun itu kerjanya berapa tahun? Kan sempat kerja berhenti dulu kan waktu itu Ya kan? sempet kerja berhenti sama part time aja gitu. Kalau yang kerja full kayak kerja full gitu 6 bulanan. 6 bulan. 6 Sisanya, bulanan. yang part time weekend Sabtu gitu ya? Minggu aja gitu. Yang kalau ada, biasanya kalau di hotel tuh ada wedding, kalau di catering juga ada wedding gitu. Jadi yang servisnya gitu, yang apanya gitu. Jadi semuanya udah cobain lagi. Nah, tadi belum sempat diceritain pada saat sambil kerja di hotel tadi, Ya. apa ininya tugasnya? Kalau di waktu SMK tuh casualannya di pastry. Pastry. Ya. Berarti masak kue. Kue ya, kue, cookies, bread, donat kayak gitu, roti semua dicobain buat bikin. Emang dikerjanya lepas gitu kan, dikasih resep, ini cari bahannya, ya udah. Oh, bahannya cari sendiri? Jadi kan emang udah disediain, jadi harus tahu misalkan ngambil permipan situ. yang mana nih, kita yang nyari kan. Jadi Iya. enggak ini permipan di sini enggak. Jadi ini resepnya silakan gitu. Jadi emang enak juga ya Pak ya. Jadi kitanya bisa buat nge-ekspor gitu kan. Jadinya tahu gitu. Berat buat roti berapa gram gitu kan. Ya kan sebelum dibakar kan di gram dulu. Harus 1200 kan, jadi biar nggak over di ininya kan ya, di apa namanya, Settingan di loyangnya itunya ya. gitu kan soalnya loyangnya kotak kan ya Pak, jadi biar nggak terlalu keluar gitu. Terus kalau cookies kan jadinya tahu kalau lebaran nggak usah beli, tinggal bikin gitu kan, kayak kastengel gitu kan. Sekarang masih kalau pas Kalau event-event gitu? enggak, kalau sekarang Oke. udah semenjak COVID kayaknya Pak, jadi udah nggak suka ini lagi, jadi ya udah aja fokus sama yang di rumah. Yang ini lebih Iya, fokus gitu. ini ya. Kalau itu kan cuma sekedar buat nambah uang jajan. Ya gitu. Tadi yang di hotel tadi selain pastry ada lagi? Sama di servis. Servis. Ya, jadi kalau ada wedding biasanya ngambilin piring gitu Pak. Ngambilin piring, terus kayak cleaningan gitu kan, moles gitu, kayak bersihin piring setelah udah dicuci semua gitu kan, baru boleh pulang gitu. Kadang itu sampai jam 1, tapi seneng ya Pak ya kalau kebayang sih, itu orang masih weddingnya seneng. kan bisa sampai jam 9-10 ya. Kalau Setelah itu malam, baru bersihin. beresin, baru boleh pulang gitu. Kadang nyampe rumah jam 3 pernah Pak, jam 3 subuh nyampe rumah gitu kan. Tapi rame sih di jalan ya, tapi kalau sekarang kurang aman sih Pak kalau malam.
Kalau Iya, dulu iya. masih ini gitu, mungkin masih seneng apa namanya ya, pengen tahu mungkin ya, karena udah tahu oh gini mungkin ya kerja di dunia hospitality itu gitu. Jadi sekarang fokus di sini. Iya, fokus di ini aja. Sini ya. Iya. Oke, kita break dulu. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan Kampus uji yang coba selalu beradaptasi sistem dan belajar berinovasi. mengajar secara tatap muka. Dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. You are Yes, we are. Oke, Arsnesia, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Desika. Nah, di sesi yang terakhir ini, saya persilakan Desika untuk memberikan advice ke adik-adiknya yang masih kuliah. Silakan. Jadi pesan buat Arnesia semua yang lagi berjuang kuliah, semangat terus karena dengan kita semangat bisa merubah masa depan kita ke depannya gitu kan. Terus apalagi yang lagi nyusun, jangan putus semangat. Setiap ada masalah apapun pasti Allah bakalan bantu gitu kan. Gak pasti ada jalan keluarnya gitu. Gak mungkin Allah menguji kita di luar dari batas kemampuan. Gitu? Ya. Oke. Nah, seperti biasa, di akhir sesi saya akan berikan kaos ini, t-shirt ya, buat dipakai. Ini buat kenang-kenangan aja sih. Ya, silakan. You are? Yes, we are. Oke, Arsnesia, demikian perbincangan kita dengan Desika yang punya produk yang luar biasa. Nanti kalau kalian mau, boleh ya dikasih nomornya di sini kalau ada yang mau pesan. Boleh, Pak. Dan kita akan terus mengundang tamu-tamu lainnya yang luar biasa di Futars, Create Your Future with Ars. Thank you. Terima kasih. Futars, Create Your Future with Ars.